Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, himbauan kepada semua santri, mahasiswa ataupun non mahasiswa, supaya dalam setiap hari ini, mulai hari ini ya, karena kondisi yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah ini, supaya sering-sering mandi. Sering-sering apa? Mandi pakai sabun. Sering-sering mandi pakai sabun. Minimalnya 3 kali sehari. Minimalnya 3 kali sehari. Ya, sebelum belajar, setelah belajar tafsir, sebelum belajar pagi, setelah belajar tafsir, nanti sore, atau malam setelah taklim, malam, ya. Terus sering cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ya. Kalau pagi-pagi terasa dingin karena mungkin malamnya hujan ekstrim, pagi-pagi terasa dingin, ya, ada rasa sedikit-sedikit flu gitu hidungnya, ya, sinus hidungnya gitu, segera keluar berjemur sebentar, berjemur aja sebentar, ya, pakai masker, duduk berjemur, ya. Jadi itu efek dari kedinginan. Ketika tidur dingin, ya, ketika tidur dingin. Tidur kan kita nggak tahu, makanya kita disuruh apa? Baca Al-Falaq, ya kan? Ya, karena malam kita nggak tahu. Ya. Jadi itu himbauan ya untuk semuanya supaya menjaga kesehatan. Ya. Allahumma musta'an. Kalau sakit jangan langsung minum obat medis. Ya, minum madu dulu kalau ada. Enggak usah pakai air, minum madu. Sering-sering minum madu, 1 sendok, nanti 2 jam lagi 1 sendok lagi. Ya. Dan malam, ya, di tidurnya jangan bergadang, tidurnya jangan kelewatan malam, ya, segera tidur, banyak tidur malamnya, istirahat malamnya dicukupkan, ya, istirahat malamnya dicukupkan. Ya Allah musta'an. Baik, kita mau masuk apa ini? Surat Al-Baqarah. Kita mau masuk surat Al-Baqarah. Surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Kita sudah selesai surat Al-Baqarah. Kita masuk pada surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Suratu Ali Imran.
Ya. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya ada 200 ayat. Ya. 200 ayat Madaniyah. Turun sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim. Ayat yang pertama. Sabaqa telah berlalu, telah lewat al-kalamu pembicaraan alaiha tentangnya, tentang Alif Lam Mim. Fi di awal pembukaan suratil Baqarah. Surat Al-Baqarah. Coba dibuka di awal surat Al-Baqarah apa? Kata mufassirun ini. Ya, kita ulangi lagi. Halaman 2. Hadhil hurufu, huruf-huruf ini alif lam mim wa ghairuha serta yang lainnya minal hurufi dari huruf-huruf al-muqatta'ati yang terputus-putus fi awailis suwari di pembukaan surat fiha di dalamnya isyaratun terdapat isyarat ini menunjukkan ila kepada ijazil Quran, mukjizat Al-Quran. Ijazi apa? Kemukjizatan Al-Quran. Faqad waqa'a bihi, ya, dengannya terjadi apa? Tahaddi al-musyrikin. Tantangan al-musyrikin kepada orang-orang musyrik. Fa'ajazu, mereka ditantang untuk mendatangkan seperti ini, mendatangkan Al-Quran atau 10 ayat, satu surat, kalau nggak bisa 10 ayat, kalau nggak bisa 1 ayat. Mereka ditantang untuk mendatangkan seperti ini karena Al-Quran bahasanya sama dengan mereka. Fa'ajazu, tapi mereka tidak mampu an mu'aradatihi untuk melawan Al-Quran. Wahwa, dan Alif Lam Mim ini murakkabun, terangkai min hadhil hurufi dari huruf-huruf ini, alati yang tatakawwanu minha yang tersusun darinya lughatul Arab, bahasa Arab. Fadalla ini menunjukkan ajzal Arabi, kekalahan, ketidakmampuan orang Arab anil ityani untuk menghadirkan bimithlihi yang semisal dengannya. Ma'anahum, padahal mereka afsahun nasi, padahal mereka adalah manusia yang paling fasih, padahal mereka adalah ahli sastra Arab. Ini menunjukkan apa? Al Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran wahyun minallahi, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf-huruf di awal surat Alif Lam Mim atau Shad atau Nun dan Qaf, ya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, semua itu adalah apa? Semua itu adalah untuk menantang orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik Arab yang mereka itu adalah para ahli sastra, mendatangkan seperti ini. Dan mereka tidak bisa. Ya, maka itu bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua dari Ali Imran, kembali ke halaman 50. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa Allah. Dia adalah Allah. Allahu ini khabar berarti huwa, ya, mubtada'nya mahdhuf. Huwa Allahu, dia adalah Allah. La ilaha illa huwa, la ma'buda, tidak ada satupun bihak yang berhak diibadahi, tidak ada satupun yang berhak diibadahi illa huwa, kecuali dia. Ya, ini indahnya tafsir Muyassar di sini, ya, seperti Kasir, seperti Tabari. Ini apa? Barakallahu fikum.
Ilah itu dimaknai dengan ibadah, ya, bukan dengan rububiyah. Ya, kalau antum mau tahu manhaj para penulis tafsir ya begitu. Ya, salah satunya itu. Bagaimana dia menafsirkan la ilaha illa huwa. Ilah. Kalau ditafsirkan rububiyah yang bisa dipastikan di orang-orang ahlul kalam. Al-muttasifu yang menyandang sifat al-hayyu al-qayyum bil hayatil kamilati. Ya, menyandang sifat maha hidup yang sempurna kehidupannya. Kama yaliku, sebagaimana yang pantas bijalalihi dengan keluhurannya. Al-qayyum ay al-qaimu, yang mengatur ala kulli syai'in, segala sesuatu. Ya. Makanya mudir itu disebut qayyim, mengatur segala sesuatu. Ya. Dia Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kenapa al-hayyu al-qayyum? Karena Dia adalah yang maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna. Ya, tidak didahului dengan ketiadaan, tidak pula akan diikuti dengan kematian. Itu haya, kehidupan Allah SWT. Ya. La yasbiquhal adamu wa la yalhaquhal maut. Ya, sedangkan kehidupan makhluk apa? Makhluk juga menyandang sifat hidup kan? Makhluk juga menyandang sifat hidup. Tapi apa? Sabaqahul adam, sebelumnya enggak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sebelumnya enggak ada. Wa yalhaqul maut, dan akan disusul dengan kematian, berbeda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum yang mengatur, yang maha mengatur segala sesuatu. Nazzala 'alaikal kitaba, nazzala, Dia telah menurunkan 'alaika, kepadamu ayyuhar rasul, wahai rasul, al-kitaba al-Qur'ana, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini, ya, bil haqqi, ya, membawa kebenaran, mengusung kebenaran, ba'al musahabah, ya, musahiban bil haqq, ya, mengusung kebenaran, alladzi yang la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Musaddiqan ay yashhadu, Al-Quran itu yang turun kepadamu itu wahai Nabi SAW, yashhadu, menjadi saksi, menjadi saksi ala sidqi, atas kebenaran, ma qablahu, apa yang sebelumnya, apa yang datang sebelumnya, min kutubin, dari kitab-kitab, warusulin, dan rasul-rasul. Jadi Al-Quran ini adalah tolok ukur benar tidaknya, ya, apa yang diisukan dari nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kalau ada pemberitaan dari masa lalu, pemberitaan dari buku-buku kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran, atau ada pemberitaan dari Rasul siapa aja sebelum Muhammad SAW, maka timbang dengan Al-Quran. Ya. Kalau ada dalam Al-Quran, dinyatakan benar dalam Al-Quran, diakui, maka dia benar. Kalau tidak, tidak. Ya. Wa anzala, dan Allah juga menurunkan At-Taurat ala Musa, kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wal Injila, dan Injil ala Isa alaihissalam, kepada Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, min qabli, dalam ayat min qablu, ay min qabli, dari sebelum nuzulil Quran, turunnya Al-Quran. Allah juga yang menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran. Ini namanya, ya, bara'atul istihlal, ya, muqaddimah yang indah, muqaddimah yang indah, mengisyaratkan kepada kita, ya, Al-Imran ini akan berbicara tentang dakwah tauhid kepada ahlu Taurat, ahlu Injil. Dakwah tauhid kepada siapa? Ahlu Taurat dan ahlu Injil.
pada mereka-mereka yang mengklaim diri pengikut Taurat, klaim diri pengikut Injil, ya, akan dakwahi tauhid dengan dalam surat Ali Imran ini. Wallahu a'lam. Ya, jadi mukadimah surat itu, pembukaan surat itu, ya, biasa mengisyaratkan isi dari surat itu. Mengisyaratkan isi dari surat itu. Seperti misalkan surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, berarti surat ini akan bicara tentang kisah. Bicara tentang apa? Kisah. Nah, begitu. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berarti Al-Baqarah ini akan berbicara tentang apa? Sejumlah pembicaraan tentang apa? Bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an. Kita sudah baca bagaimana mereka ditantang mendatangkan Al-Qur'an, ya, bagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah itu 5 bukti adanya kebangkitan setelah mati dalam Al-Qur'an. Ya. Gitu. Sama kalau antum bikin surat kan, di pengantarnya harus mengisyaratkan apa isinya. Li irsyadil muttaqin, hudan lil muttaqin. Li irsyadi, untuk membimbing al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ilal iman, kepada iman, wasalahi, dan kepada kebaikan, dinihim, agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa anzalal furqan, ay wa anzala, dan Allah menurunkan ma yufarriqu, apa yang membedakan, bainal haqqi wal batili, antara yang hak dengan yang batil. Allah menurunkan antara yang benar dengan yang batil. Apa yang membedakan antara keduanya, hak dan batil. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, bi ayatillahil munazzalati, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah yang turun. Nah, ini Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di Al-Quran, ataupun Taurat ataupun Injil, lahum azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Wallahu aziz, Allah itu maha perkasa. La yughalabu, tidak bisa dikalahkan sedikit pun. Layak disusai, tidak ada yang mengalahkan sedikit. Dzuntiqam, ya, memiliki balasan hukuman. Intiqam hukuman, memiliki hukuman. Memang jahada, bagi orang-orang yang jahada, ya, membangkang terhadap hujjajahu, ya, hujjah-hujjah, ayat-ayat, wa adillatahu, dan dalil-dalilnya, wa tafarrudahu, dan membangkang dari tafarrudahu, ya, kemahaesaannya, bil uluhiyah, dalam hak untuk diibadahi. Dalam hak untuk diibadahi. Ya. Jelas sekali ya, di pembukaan surat sudah jelas sekali ya, mengisyaratkan apa? Isi dari surat Ali Imran itu dakwah tauhid kepada ahli kitab, kepada ahli Taurat, ahli Injil, dan orang-orang musyrik. Dan akan menyingkap, ya, menyingkap beberapa syubhat. Ya. Dan antum perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum ini adalah dalil la ilaha illa huwa. Al-hayyu al-qayyum itu adalah dalil la ilaha illa huwa. Dalil la ilaha illallah, al-hayyul qayyum. Ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehidupan yang sempurna, tidak mengatur segala sesuatu, sehingga tidak berhak untuk diibadahi. Allahul musta'an. Ya, sampai ayat yang ke-rabi'ah. Ayat yang ke berapa? 4 atau 5? Sampai ayat yang ke-4 insyaallah. Ya, nakfi bihadza. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fadhlu.